Udah siap ya, Bang Ajis ya? Kalau udah, biar kita mulai aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi malam ini kita kembali lagi ya bersama agenda kolaborasi Hatta Muda dan Film Sesumut untuk program bedah buku dari generasi Cakrawala, program Cakrawala Literasi. Aduh, dan malam ini kita bakalan ngebedah buku psikologi ya, psikologi yang cukup ringan, dan penulisnya adalah Mbak Novi Oktaviani, penulis buku Menata Kala, Bertumbuh, juga buku Tumbuh dari Luka, dan satu lagi bukunya berjudul Sister of Being. Oke, dan hari ini kita akan ditemani oleh pemateri yang juga merupakan seorang ASN ya di Badan Pusat Statistik di Sumatera Utara, yang sedang tertawa ceria sekali, sepertinya dia tidak sabar untuk membedah buku Heal Yourself ini, yaitu Abang Dan Nur Ajis Ramadan. Itu aja teman-teman, terima kasih udah hadir tepat waktu di malam ini, dan kepada pemateri kita, narsum yang sangat bahagia dan ceria, boleh langsung aja kita ke pemaparan materinya. Dan untuk admin boleh di share screen ya, Bang Fitra, silakan. Oke, suara saya terdengar, Kak Momon? Terdengar dengan sangat jelas, Bang. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang bagi teman-teman yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Kita ya ini belajar bareng gitu ya, konteksnya. Kegiatannya adalah kolaborasi antara Hatta Muda dengan generasi Cakrawala Literasi dari film Sumut gitu ya, film Jalur Sedang atau film Medan. Oke. Tadi mau minta tolong kepada admin atau moderator buat Oke. Sebelumnya kan ada pepatah gitu ya, tak kenal maka kenalan. Jadi sebelum perkenalkan, nama saya Nur Ajis Ramadan. Saat ini aktivitas domisili di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Kemudian aktivitas tadi mungkin sudah disebut oleh moderator sebagai seorang abdi negeri atau umbi-umbian di salah satu instansi pemerintahan. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan berbagi gitu ya. Ini kan soalnya belajar bareng, berbagi sebuah buku yang sudah kebetulan sudah selesai dibaca seperti itu, dan bukunya berjudul Heal Yourself atau Untukmu yang Pernah Terluka dari penulis Mbak Novi Oktaviani. Oke, mungkin boleh dilanjut. Ini adalah next Kak Momot ke admin. Ini adalah mungkin overview dari bukunya sendiri. Penulisnya adalah Mbak Novi Oktaviani Mufti. Beliau adalah seorang saat menulis buku ini sedang studi atau menamatkan studi pasca sarjananya sebagai psikologi. Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Momot ya, beberapa buku beliau yaitu Bertumbuh, Menata Kala, kemudian Tumbuh dari Luka, dan ya ini Heal Yourself seperti itu. Nah, jumlah halamannya itu ada 270 halaman, terdiri dari 3 bab utama dan 1 jurnal menulis, Writing Healing for Journal untuk 30 hari. Kemudian penerbitnya CVIDS, itu ada alamatnya. Kemudian genrenya non-fiksi psikologi. Seperti itu teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang ada nih atau yang pernah membaca atau yang punya buku fisiknya, boleh dihadirkan, boleh sama-sama dibawa untuk kita sama-sama bedah dan sharing sih gitu ya. Intinya bukan karena kebetulan saya sudah baca dan ini kebetulan ada kesempatannya, jadi saya yang berbagi seperti itu ya. Nah, mungkin boleh dilanjut Mas Admin. Oke.
Buku ini sendiri, buku ini sendiri seperti itu sampulnya. Mungkin nanti kalau teman-teman mau searching atau mau cari gitu ya, bukunya seperti yang sudah ada di videonya sepertinya. Itu ada sebuah video, mungkin ini adalah sinopsisnya. Mungkin untuk menambah experience atau menjaga kualitas video, boleh teman-teman mempersiapkan headset atau earphone-nya untuk sama-sama kita putar videonya, sinopsisnya. Oke, mungkin bisa Mas Momot, Mas admin diputar videonya bawah. Nah, oke. Share screen-nya boleh di-include sound nggak? Tadi kayaknya belum ya. Oke, sambil menunggu di share ya boleh nih sekali lagi mungkin teman-teman siapa tahu sudah punya buku Heal Yourself-nya baik dalam fisik maupun digital, boleh dibuka kembali, atau bagi yang belum pernah baca nggak apa-apa. Oke. Seseorang sedang duduk di balik jendela. Seluruh ruang ditutupnya rapat-rapat, sebab ia tidak ingin satu sosok pun mengetahui keberadaannya. Tangisnya menggema dalam diam, menggaung tanpa kata-kata. Pikirnya berkelana pada berbagai kilasan masa. Ketika ia dilupakan, ditinggalkan, dilukai, juga dihianati hingga ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Kamu tahu, nampaknya ia sedang benar-benar membutuhkan sosok teman yang membesarkan hatinya, yang mendengarkannya, yang menyapa perasaannya, menemaninya berjuang, dan membantunya mengurai benang-benang kusut dari dalam kepalanya yang berjuntayan. Siapakah dia? Mendengarnya sekilas, mengapa aku begitu ingin memeluk dan duduk di sampingnya, seraya mendengarkan cerita-ceritanya. Mungkin itu tanyamu dalam hati, bukankah begitu? Sekarang, cobalah berjalan ke arah cermin, lalu pandangilah sesosok wajah yang ada di sana. Pandanglah ia lekat-lekat. Kamu akan mendapati seseorang manusia yang tanpa ia sadari, hati dan jiwanya istimewa. Sebab dirinya begitu berharga. Hanya saja, kabut-kabut luka membuat pandangannya kabur terhadap semua keistimewaan yang dimilikinya. Alih-alih merasa istimewa, ia sedang terkurung dan terkungkung oleh lukanya. Beberapa bahkan tak ia mengerti sebabnya. Siapakah dia? Kurasa kita sudah sama-sama tahu jawabannya. Lalu, maukah kamu menemaninya berjuang? Maukah kamu mendukungnya berdamai? Maukah kamu membuatnya percaya lagi bahwa Robnya sangat mencintainya? Oke, terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan cuplikan sinopsis dari bukunya. Nggak apa-apa, kalau mau nangis silakan. Jangan ditahan, nggak apa-apa ya Kak Dira dan lain-lain. Jadi itu adalah sinopsis karena pematerinya males bacain sinopsisnya. Jadi silakan nanti kalau sekiranya mau boleh mengunjungi Instagram dari healyourself.id. Nanti ada di Reels atau di Instagram Live-nya kalau nggak salah seperti itu. Jadi gambaran umumnya adalah buku ini ya tentang seseorang yang istimewa gitu ya, karena kan kita semua itu berharga. Namun barangkali kita seringkali menganggap pandangan kita sering kabur karena banyaknya luka-luka yang mungkin memenuhi rongga dada kita, memenuhi hati kita, memenuhi ruang jiwa kita, sehingga ya mungkin kita lupa gitu kalau kita berharga, kalau kita istimewa. Nah, buku ini akan menjadi salah satu perantara gitu ya, perantara untuk mungkin kita bisa menyembuhkan gitu luka-luka yang ada dalam diri kita. Oke, next Mas admin. Selanjutnya mungkin ini overview lagi dari buku Heal Yourself. Jadi ada 3 bab, sebenarnya ditambah 1 writing
healing writing journal gitu. Ada 30 hari di dalamnya, namun kayaknya lupa ini dicantumkan. Oke, buku pertama itu ini ada sinopsisnya gitu dari masing-masing bab. Di mana ini saya bacakan bab pertama. Kukira aku hanya bisa terluka oleh orang lain atau segala sesuatu yang ada di luar diri. Namun ternyata aku pun bisa terluka karena diriku sendiri. Lalu harus bagaimana? Nah, kemudian di bab 2, sinopsisnya adalah sebagai makhluk yang terus berinteraksi dengan orang lain, setiap hari luka karena interaksi adalah sesuatu yang niscaya terjadi. Namun, dari semua itu, kita selalu punya kesempatan untuk belajar dan mengambil hikmah darinya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga yaitu dunia ini ternyata begitu riuh dan berdinamika. Sulit ketemukan tenang yang sebenar-benarnya, namun itulah hakikat dunia, tempat kita diuji dan mengupayakan yang terbaik sebagai bekal kepulangan menujunya. Oke, jadi dari ketiga sinopsis ini mungkin ada yang masih bertanya-tanya gitu, apa sih bedanya? Nah, kalau mau ditelusuri, bedanya itu ya di bab pertama itu penulis itu Mbak Novi akan memfokuskan tulisan healingnya untuk untuk luka-luka yang mungkin disebabkan oleh diri kita. Seperti itu. Kemudian di bab 2 adalah mungkin luka-luka yang disebabkan oleh interaksi dengan orang lain, dan yang ketiga itu gimana? Halo? Ada yang bocor? Oke, yang ketiga itu akan berfokus dengan interaksi kepada yang maha kuasa gitu. Nah, ini sudah ditebalkan. Oke, next. Kita akan satu persatu mungkin melihat isi, ngintip sedikit ya, isi dari bukunya. Berikut beberapa judul yang ada di bab 1. Pertama ini mencari makna, terus ada quarter life crisis, reach your pala, speak softly to your body, self diagnose, dan let's cleaning up for good. Oke. Jadi di buku ini berikut adalah mungkin beberapa tulisannya seperti itu ya. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan, Mbak Novi ini sangat apik memulai tulisannya dengan membuat kita mendapatkan self awareness atau kesadaran diri. Artinya apa? Artinya di bab pertama ini banyak sekali tulisan-tulisan yang tujuannya untuk kontemplasi atau refleksi pada diri sendiri gitu. Dimana di bagian paling awal saja itu Mbak Novi sudah membuat tulisan yaitu mencari makna gitu, bahwa sesungguhnya manusia itu sejatinya membutuhkan makna gitu. Maksudnya kebutuhan utamanya itu pemaknaan akan diri sendiri, akan eksistensinya dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, uniknya buku ini itu adalah buku non fiksi ya, non fiksi, namun tulisannya itu sangat ringan gitu untuk mungkin teman-teman yang atau saya sendiri gitu yang masih awam dengan dunia atau dengan isu-isu kesehatan mental dan dunia psikologi dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi tenang saja kalau mungkin teman-teman yang yang mungkin takut gitu ya, pusing dengan istilahnya dan lain sebagainya, Mbak Novi ini sangat memaparkan bukunya dengan sangat apik gitu, dengan beberapa data, bahkan ada banyak sekali penelitian atau atau pengalaman experience orang lain serta expertise judgmental. Enggak lah. Ada yang bocor ya. Expertise judgmental dari psikolog atau psikiater yang sudah mendunia seperti itu. Jadi tenang saja. Jadi ya kalau saya sendiri sesungguhnya nggak ada sama sekali nggak ada kesulitan untuk membaca buku ini atau menikmati buku ini. Kemudian uniknya lagi buku ini itu adalah buku yang bisa dibaca dari mana saja gitu loh. Jadi teman-teman kalau misalnya mau baca dari belakang, ya oke, dari tengah oke, dari depan ya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak ada yang karena buku ini kan berisi kumpulan tulisan seperti ini. Di bab 1 ada sekitar 20 kalau nggak salah 19 atau 20 tulisan, di mana ya semuanya itu berkontemplasi untuk merefleksi, bertujuan untuk berkontemplasi dan refleksi diri gitu. Kemudian mungkin salah satu yang sangat saya suka itu ya terkait speak softly to your body gitu. Artinya bahwa ya sebenarnya tubuh kita itu kita tuh bisa loh bicara kepada tubuh kita gitu, gimana kita mengatur atau mengontrol apa-apa yang kita arahkan atau apa-apa yang kita harus mindful gitu ya kepada badan kita,
Contohnya misalkan ketika kita sudah punya tanda-tanda untuk ibaratnya sedih atau stres dan lain sebagainya itu ya kita speak gitu ke tubuh kita untuk ya take a break atau istirahat sejenak seperti itu contohnya ya. Kemudian ada banyak nih, salah satunya yang contoh yang buat anak milenial nih untuk sebagai kita kan quarter life crisis gitu. Jadi Mbak Novi juga membawa isu-isu yang umum dan bisa mencakup banyak sekali kalangan. Salah satunya quarter life crisis. Di mana mungkin kalau teman-teman sendiri pernah ya baca buku dari Mbak Novi sebelumnya yaitu Bertumbuh, bukunya itu sangat sangat banyak membahas soal quarter life crisis di buku Bertumbuh itu. Nah, dan Mbak Novi sendiri sudah banyak menuliskan menuliskan insight-nya dari sudut pandang psikologi di buku Bertumbuh itu. Mungkin kalau teman-teman mau mencarinya ada di Langit-Langit atau ada di Instagram Mbak Novi sendiri. Nah, ini yang saya suka itu yang tentang quarter life crisis gitu. Jadi beliau langsung memberikan pertanyaan sih, intinya haruskah kita ngerasa gelisah gitu loh terhadap quarter life crisis dan gimana sih kita harus bagaimana mengatasinya seperti itu. Jadi sangat apik dan kalimatnya itu sangat menunjukkan frasa kalimat show not tell gitu. Jadi Mbak Novi ini sendiri kan karena seorang psikolog ya dan pasar psikolog jadi sangat paham gitu bagaimana untuk menginfluence atau masuk dan dapat menyentuh relung jiwa dari pembaca atau bagaimana caranya biar kita itu tergerak gitu untuk mengungkapkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita alami dan lain sebagainya. Jadi di buku ini tuh sangat banyak pertanyaan-pertanyaan seperti yang sudah saya sebutkan tadi untuk berkontemplasi dan refleksi gitu. Jadi seperti kayak misalkan apakah kita benar-benar gelisah karena mata dunia gitu, apakah kita tidak punya tempat untuk bergantung gitu dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sih atau Mbak Novi juga mengawali dengan emang kita beneran krisis di quarter life crisis nih, bukan karena ikut-ikutan gitu. Jadi kembali lagi menggali ke kita, apakah bener nggak sih kita masalah gitu, karena kan seperti yang di sebelahnya tulisan self diagnose, karena kan ada banyak nih ya sekarang meskipun menurut saya meskipun isu mental health atau isu kesehatan mental ini sangat digemari oleh banyak kalangan, khususnya kaum milenial dan generasi Z dan sebagainya, tapi banyak gitu menimbulkan, di satu sisi kan menjadi positif gitu ya, karena semakin banyak orang yang aware dengan kesehatan mentalnya, nggak hanya kesehatan fisik, artinya akan menimbulkan juga pencegahan dan edukasi kepada banyak masyarakat. Tapi di sisi lain juga ada banyak gitu teman-teman atau mungkin di luar sana yang masih awam, namun self diagnose dirinya sendiri gitu. Jadi misalkan dia nggak mau makan sedikit, dikira depresi, kemudian galau sedikit, dikira skizofrenia dan lain sebagainya. Jadi ini Mbak Novi juga memaparkan di self diagnose, bahaya nggak sih? Bahaya gitu, karena self diagnose itu sangat membuat penilaian kita sangat bias gitu kan, karena kan kita kan nggak punya nggak punya basic ilmunya, nggak punya experimental learningnya dan lain sebagainya, jadinya sangat tidak disarankan untuk self diagnose gitu. Jadi walaupun bukunya namanya Heal Yourself, namun ini kan sebagai yang tadi sudah saya sampaikan, ini sebagai jalan atau sebagai metode, bukan sebagai panduan kita untuk mengobati diri sendiri, bukan gitu. Jadi self diagnose di sini dipaparkan bahwa self diagnose itu tetap berbahaya gitu. Jadi ya seperti itu. Kemudian ada tulisan salah satu tips untuk merilis luka-luka yang disebabkan oleh diri sendiri itu adalah bersih-bersih gitu. Let's cleaning up for good, bahwa banyak ini penelitian yang menunjukkan bahwa orang-orang dengan lingkungan yang bersih akan memiliki kesehatan mental yang lebih baik daripada mereka yang mungkin punya lingkungan yang kumuh, yang punya lingkungan yang kotor dan lain sebagainya. Karena kan lingkungan itu lingkungan kita itu kan mencerminkan diri kita gitu. Kalau mengutip dari kalimat dari buku teman Imaji, buku temannya Mbak Novi juga, bahwa
ketika orang-orang yang bermimpi besar itu adalah orang-orang yang bersih gitu lingkungannya, karena untuk mengurusi hal sekecil lingkungan aja, misalnya rumah atau kamar itu mereka nggak bisa, gimana mereka mau mencapai yang lebih besar seperti itu. Jadi ini sangat sangat insightful sekali untuk materi dan contoh yang diberikan oleh Mbak Novi Oktaviani. Beberapa tulisan lain mungkin saya bacakan. Ada bertemu pasca terluka, kemudian dari kata mengubah realita, boleh ambis, motivasi, aku bukan masa laluku, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah part yang mungkin saya beberapa tulisan yang saya sukai, dan kalau teman-teman mungkin mau baca tulisan lainnya silakan mencari bukunya. Oke, lanjut. Ini ada beberapa insightful quotes yang saya ambil dari bab 1. Boleh di next, Mas Admin. Oke, ada ya yang pertama, jangan sampai hari pembalasan menjadi hari pertama menyadari apa artinya hidup ini. Jadi ya seperti itu tadi saya sampaikan, bahwa ya makna sih. Jadi jangan sampai kita tuh baru paham makna hidup itu ketika kita nanti di hari pembalasan gitu. Jadi kan karena disclaimer, karena ini adalah buku psikolog Islam, jadi ya Mbak Novi menyampaikannya secara tata ajaran dan agama Islam seperti itu. Jadi ya di hari pembalasan nanti jangan sampai kita menjadi orang yang paling menyesal gitu. Kemudian ada, nah ini yang tengah nih yang mungkin menusuk sih buat saya gitu, bahwa nggak ada sih yang bilang kita harus ideal, nggak ada yang menuntut kita untuk menjadi sempurna, nggak ada pula yang maksa kita untuk selalu baik saja, nggak ada kan? Kalaupun ada, jangan-jangan kita sendiri yang melakukannya. Jadi ya kita bisa banyak sekali tulisannya yang menusuk gitu loh. Jadi kayak, oh ternyata aku melakukan ini, ya benar juga ya gitu. Kalau saya sih ini, kemudian ada di sini juga kita diberikan sudut pandang yang unik gitu dari seorang psikolog dan dari banyak riset-riset psikologi di dalamnya, di mana satu-satunya ini ada salah satu jurnal dari APA, Association Psychology Amerika, yaitu After Trauma, People Develop New Understanding of Themselves, the world they live in, how to relate to other people, the kind of future they might have, and a better understanding of how to live. Jadi ketika orang-orang yang mengalami trauma itu justru orang-orang yang bisa mengembangkan dirinya sendiri, orang-orang bisa memaknai hidup lebih baik gitu, orang-orang yang punya punya perspektif yang baik tentang dirinya dan orang lain gitu. Jadi justru trauma itu bisa loh jadi pelajaran gitu, dimana mungkin di kita atau saya sendiri mungkin kita menganggap trauma itu sebagai sesuatu yang dihindari, sesuatu yang harus sesuatu yang harus dijauhi, sesuatu yang harus tidak untuk digeluti. Tapi ya enggak loh gitu. Ketika kita trauma ya enggak masalah gitu. Justru dari penelitian ini kan di 7.900 mahasiswa kalau nggak salah itu ada aduh jadi salah fokus baca chatnya, maaf. Ada insight atau ada kesimpulan penelitian yang bilang orang-orang yang trauma itu justru orang-orang yang akan punya perspektif yang baru gitu loh. Nah kemudian ini jangan suruh waktu sembuhkan luka. Ini juga sangat insightful, karena ya banyak gitu kan dari kita yang bilang ya biarlah luka yang menyembuhkan hati kita, biarlah luka yang menyembuhkan semuanya dan lain sebagainya. Nah jadi di sini Mbak Novi menekankan bahwa luka itu ya nggak bakal sembuh kalau nggak kita obati gitu loh. Ya apalagi luka dalam hati gitu, apalagi luka yang mungkin kita sebabkan sendiri, ya itu mungkin kita bisa lari tapi kita nggak bisa sembunyi dari luka itu gitu. Bahwa luka itu benar bisa kita hindari tapi untuk sementara gitu, untuk sekedar mengabaikan saja, tapi untuk menyembuhkannya kan tidak gitu. Jadi bukan waktu yang menyembuhkannya tapi kita loh gitu. Kemudian ada speak softly to your body yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, lanjut ke bab 2. Mas sepertinya. Ini ada Mas Muhammad. Halo. Oke, yang kedua, ini ada beberapa tulisan yang mungkin menurut saya insightful. Yang pertama hard people, kemudian yang kedua surat yang tak pernah sampai, yang ketiga tak gagal menyikapi gagal, yang keempat selepas kau pergi, sampaikan saja bahasa cinta dan menjadi teman bercerita. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bab 2 ini memaparkan isu-isu yang umum dan cukup
cukup relate sih ke banyak orang untuk masalah interaksi dengan orang lain, di mana di sini juga ada tulisan kenapa ibuku begitu, kemudian jika ayah membuatku terluka dan lain sebagainya. Nah, ini sangat unik. Yang pertama ini hurt people hurt. Maksudnya hurt people hurt people. Maksudnya gimana? Maksudnya dalam psikologi kita tuh psikologi itu penelitian psikologi menemukan bahwa orang-orang yang punya rasa sakit atau yang pernah mengalami sakit itu cenderung untuk membalas dendam gitu. Jadi banyak orang kan yang mungkin katakanlah kaum sekarang anak muda ditinggal pacarnya, misalnya di ghosting atau diselingkuhin, itu mereka akan cenderung melakukan hal yang serupa gitu kepada pasangannya yang lain kelak di masa depan seperti itu. Jadi ya Mbak Novi itu menekankan bahwa ketika kita terluka itu kita ya nggak baik gitu loh untuk melampiaskan luka tersebut, bahwa nanti ada di insight nanti ada di some quotes insightful saya yang saya paparkan, maksudnya bahwa sesungguhnya membenci atau menyakiti itu, orang yang menyakiti itu atau orang yang membenci itu lebih sakit itu daripada orang yang dibenci gitu. Itu kan artinya salah satu menyakiti, bahwa ketika kita menyakiti orang itu bisa jadi kita sebenarnya juga menyakiti diri kita sendiri gitu loh. Jadi ya karena kan hati kita itu sejatinya kan nggak difitrahkan untuk membenci seperti itu. Kemudian ini ada tak gagal menyikapi gagal gitu, bahwa ini ada beberapa cerita dari Mbak Novi bahwa gagal itu nggak apa-apa gitu loh, gagal itu ya wajar gitu ya, ketika kita gagal ya artinya justru jadi alarm gitu loh buat kita bisa untuk menemukan pelajaran gitu. Nggak ada orang yang tadi kalau kita nggak akan pernah bisa ikhlas kalau kita nggak mengalami kehilangan, kita nggak akan pernah tahu bagaimana bagaimana sukses itu dapat dinikmati ketika kita ya tidak pernah gagal seperti itu. Kemudian jadi dalam tak gagal ini artinya kita itu harus mampu memetakan atau mampu mempunyai sudut pandang dari kegagalan itu sendiri gitu loh. Jadi kita ketika kita gagal justru kita Mbak Novi memperkenalkan bahwa ya nggak apa-apa gitu loh, diterima, nggak apa-apa kalau gagal gitu, it's okay, wajar kok, kan manusia tempat salah, tempat hilaf, justru dari kegagalan itu kita banyak belajar gitu, seperti itu. Kemudian ini ada selepas kau pergi ini ceritanya Mbak Novi terkait ayahnya gitu, jadi ada ini dengan ya ayahnya yang pergi, bahwa Mbak Novi itu sangat sedih gitu loh, sangat sedih, bahkan sampai berbulan-bulan menangisi sih, nggak meratapi ya, menangisi ayahnya sampai, padahal kan beliau kan seorang psikolog ya, dan beliau itu nggak bisa gitu loh untuk sekedar menyemangati atau menyembuhkan keluarganya gitu, karena beliau sendiri sangat terluka gitu dengan kepergian ayahnya gitu. Bahkan, nah uniknya ada satu kalimat yang didapatkan Teh Novi dari seorang sahabatnya, bahwa gini, saya paraphrase ya, kenapa sedihnya sampai begini gitu, bahwa kenapa bukankah kepergian ayah, kepergian orang tua itu adalah adalah pelajaran oleh Allah, pelajaran dari Allah bahwa kita tuh nggak boleh bergantung kepada orang lain, pada manusia gitu. Jadi sebuah kalimat itu yang benar-benar nampar gitu loh, ibaratnya nampar Mbak Novi bahwa ya bener loh, kita tuh ya mungkin sebelumnya Mbak Novi sangat wajar ya karena anak perempuan dan sangat disayangi lah oleh ayahnya, sehingga mungkin ketika ayahnya pergi dia kehilangan sosok yang menyayangi dia, yang benar-benar cinta sama dia dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi ya kalimat tadi menyadarkan Mbak Novi kalau ya benar gitu, karena justru kehilangan tadi yang bisa mengajarkan beliau bahwa kehilangan itu sejatinya baik, karena pertanda untuk kita semakin kuat, semakin sabar, semakin bisa menerima kehilangan dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian ada menjadi teman bercerita. Di sini Mbak Novi memaparkan gimana sih tips dan trik untuk tidak menyakiti orang lain ketika kita bercerita atau kita tidak tersakiti gitu. Jadi ada 10 tips sih sebenarnya. Jadi karena ada namanya peer counseling ya, kalau teman-teman tahu,
peer counseling itu adalah konseling yang dilakukan oleh sahabat, yang dilakukan oleh teman sebaya, kerabat dan lain sebagainya. Jadi konseling itu ada banyak ya di psikologi. Ini saya masih awam, cuma tahu beberapa. Jadi salah satunya peer counseling yang bisa dilakukan oleh kita. Artinya gimana? Peer counseling itu ya kita mencoba untuk mendengarkan orang lain, just it gitu. Jadi nggak perlu sampai harus memberikan solusi atau bukan menyemangati, maksudnya nggak perlu kita sampai yang segitu effortnya harus membebani diri kita dengan masalahnya gitu. Enggak, kita cukup menjadi pendengar. Itu hampir banyak sekali orang-orang yang ketika didengarkan itu mereka yang merasa didukung, merasa ditemani, merasa kita itu ada gitu, pendengarnya itu ada, sehingga orang yang punya masalah tadi itu punya energi lagi gitu. Itu ada trust, ada kepercayaan bahwa ya dia bisa gitu. Nah itu tadi, bahwa gimana tips dan triknya silakan baca di buku ini. Salah satunya mungkin ya dengan meminimal yang saya ingat, dengan meminimalisasi distraksi, seperti mungkin ketika kita mendengar orang lain itu ya kita nggak boleh ada sambil main HP, sambil makan yang mengabaikannya dan lain sebagainya. Kemudian gestur tubuh, kemudian ada mindful gitu. Artinya ketika kita mendengarkan kan kita harus menyediakan waktu lah intinya untuk benar-benar hadir di ceritanya gitu. Jadi dia juga merasa disimak, merasa diperhatikan, merasa bahwa itu ada seperti itu. Kemudian ada sampaikan bahasa cinta. Ini mungkin permasalahan dengan banyak dengan orang tua gitu ya. Jadi back dulu. Jadi sampaikan bahasa cinta ini kadang menjadi problem ketika Mas Momot tadi sampaikan bahasa cinta itu ada problem ketika orang tua gitu, di mana mungkin masalahnya adalah ayah. Ketika ayah itu pengen nih keluarganya, jadi ada 5 ya, ada 5 bahasa cinta, yaitu ada touch atau sentuhan, kemudian ada motivation, kata penyemangat, ada gift, hadiah, ada time, waktu bersama, kemudian ada perilaku yang service, perilaku yang memberikan bantuan seperti itu. Jadi ya kita harus dengan orang tua ya, kita tuh harus benar-benar paham gitu loh, apa sih bahasa cinta orang tua gitu. Jadi kayak misalkan seorang ayah nih, dia sayang banget kepada keluarganya. Dia pengen memberikan service, pengen memberikan hadiah kepada keluarganya, tapi keluarganya itu sendiri sebenarnya bahasa cintanya itu me time gitu loh, artinya atau waktu bersama gitu. Cuman ya sekedar duduk-duduk aja ngobrol dan sebagainya, itu bagi mereka bahasa cinta. Nah, ini kan sebuah bahasa cinta yang berbeda gitu, sehingga sehingga mungkin nggak nyambung gitu kan, ibarat rel. Atau mungkin ketika orang tua, misalkan orang tua pengen yang terbaik untuk anaknya, pengen surprise anaknya, tapi anaknya itu nggak mau gitu, anak itu cuma pengen kata penyemangat, motivation aja gitu, bahwa orang tua mendukung, orang tua jadi tempat pulang dan lain sebagainya. Ini kan nggak nyambung gitu kan. Jadi ketika mungkin teman-teman punya problem seperti itu ya disampaikan saja gitu. Nah, penyampaiannya itu sendiri ya ada tekniknya, kalau mau baca bukunya. Gitu. Nah, ini ada some insightful quotes dari bab 2-nya. Kita mungkin pernah terluka karena kegagalan yang ada, tapi tak ada kata terlambat untuk mengambil hikmahnya. Nah, ini mungkin teman-teman yang barangkali punya luka akibat kegagalan yang menyebabkan kekecewaan atau rasa sedih ya kepada keluarganya, nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya ketika kita gagal, ya mungkin memang jalan kita beda gitu loh. Artinya ketika kita punya kegagalan ya kan nggak masalah gitu, bahwa dari gagal itu tadi yang sudah saya sampaikan kan nggak ada kata terlambat kok untuk ngambil hikmahnya. Even kegagalan itu mungkin teman-teman rasakan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa gitu loh. Ya bahwa hikmah itu sendiri adalah sesuatu yang nggak bisa serta-merta didapatkan pada saat itu juga gitu. Jadi bisa aja nanti hikmahnya bertahun-tahun setelahnya, atau ketika nanti kita mungkin sudah menikah, ketika itu mungkin sudah lanjut usia dan lain sebagainya, nggak apa-apa gitu loh. Bahwa ya untuk mendapatkan hal itu kita harus membuat penerimaan gitu. Kemudian ada ini
ada tipe ya. Orang yang terbebani adalah orang yang memikirkan sesuatu yang bukan masalahnya. Jadi ya banyak gitu ya dari kita yang barangkali sangat baik. Artinya apa? Artinya ya kita kan fitrah kita kan adalah menolong orang lain. Fitrah kita kan adalah saling membantu, tolong menolong, apalagi Indonesia ya yang punya budaya untuk tolong menolong, gotong royong dan sebagainya. Ya mungkin ada teman-teman kita yang punya banyak problem dan kita sering sekali bersedia untuk ikut campur. Tapi di waktu kemudian beberapa waktu setelahnya kita tuh merasa terbebani gitu kayak ini kerjaannya, ini skripsinya, tapi kenapa kita yang kerjain ya gitu. Itu jadi kan hal itu yang disebutkan Mbak Novi dengan orang yang terbebani adalah orang yang memikirkan sesuatu yang bukan masalahnya. Nah, tapi gimana sih dengan perintah gitu kalau dalam Muslim kan dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Itu kan ada kan ya di salah satu ayat Quran. Gimana dengan konteks tolong menolong itu? Nah, bahwa kita harus membedakan antara tolong menolong yang tadi atau kepentingan pribadi dengan kebajikan dan takwa gitu. Jadi ada strong why-nya sih ibaratnya kalau pinjam kata-kata Mas Reski. Jadi apa sih strong why-nya gitu? Apakah hal yang kita ingin bantu itu benar-benar sebuah kebajikan dan menuju ke takwa gitu loh. Apakah benar-benar seperti itu? Nah, ada juga sih dari buku ini ada 5 pertanyaan yang sebelum kita membantu orang lain kita harus menjawab 5 pertanyaan itu. Salah satunya, apakah kita siap untuk menyediakan waktu kita? Apakah kita siap untuk menanggung resiko dari apa yang kita advice atau apa yang kita akan bantu? Apakah kita siap mengeluarkan biaya yang akan keluar dan lain sebagainya gitu. Kalau mau spesifik silahkan baca bukunya. Kemudian ini ada tipe ya, friendship is the hardest thing in the world to explain. It's not something you learn in school. But if you haven't learned the meaning of friendship, you really haven't learned anything. Jadi di sini ada penelitian yang menunjukkan bahwa ya sebenarnya pertemanan itu aneh nggak sih? Karena apa? Karena kan kita kan ya dari kecil itu kita itu sama orang tua, sama saudara kita dibesarkan gitu. Atau dengan beranjak dewasa atau mungkin kita banyak sekali berbicara kepada orang tua, bercerita dan lain sebagainya. Tapi ketika kita beranjak remaja itu tuh kenapa kita lebih nyaman bercerita dengan teman kita gitu, dengan sahabat kita gitu. Nah, itu ada penelitiannya gitu. Di buku ini dipaparkan penelitian tentang pertemanan itu gitu, bahwa ya itu sih. Jadi ya memang karena ada hal-hal yang membuat kita nyaman, yang membuat kita mungkin mau kedekatan sih. Sebenarnya kedekatan dan waktu yang kita habiskan kan banyak dengan teman gitu. Jadi nggak apa-apa gitu kalau misalnya teman-teman merasa semakin dewasa semakin mungkin jarang ya untuk cerita dengan orang tuanya untuk beberapa hal gitu ya. Yang nggak berarti kita harus nggak cerita semua gitu ya, yang ada proporsinya. Tapi ya kalau ketika kita ngerasa kalau kita itu mungkin jarang berbicara dengan orang tua, takut melukai dan lain sebagainya, yang itu wajar kok seperti itu. Nah, mungkin bisa di next. Itu tadi untuk beberapa insight dari bab 2. Admin boleh? Atau di gimana Mas Admin? Oke, mungkin ini ada bab 3. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa bab 3 itu ini adalah ibaratnya klimaks gitu ya. Bahwa dari bab 1 bab 2 tadi sebenarnya ada satu key point yang coba untuk dihadirkan oleh Mbak Novi, yaitu self awareness. Bahwa self awareness ini kan adalah kesadaran diri sendiri. Untuk apa? Untuk menyadari luka-luka yang ada yang disebabkan oleh diri sendiri, luka-luka yang disebabkan oleh orang lain, atau kegagalan-kegagalan yang telah terjadi dan lain sebagainya. Itu menurut saya 2 bab tadi memunculkan satu key point, yaitu self awareness. Jadi ketika kita sudah paham self awareness, artinya kita sudah semakin dekat nih dengan perubahan. Tapi apakah sadar berarti bisa berubah? Kan belum tentu gitu. Bahwa kalau saya ngutip dari sebuah training gitu, ada sebuah training namanya self insight awareness, itu bahwa aware itu sadar itu adalah setengah dari perubahan gitu. Bahwa butuh aksi, butuh
ya aksi itu sebuah gebrakan untuk membuat perubahan itu sendiri gitu. Tapi nggak masalah gitu ketika teman-teman kan sudah sadar, sudah mindful kan berarti itu sudah ada di jalan yang benar seperti itu. Nah, di bab 3 ini kita mampu untuk mengakselerasi satu key point gitu dari buku ini, yaitu reconnecting to Allah gitu. Jadi seperti ini mungkin sudah ada beberapa tulisan yang saya highlight, yaitu apakah aku sedang tersesat, kemudian jika aku pernah berdosa, masihkah Allah menerimaku, selepas Ramadan pergi, rahasia menangkap makna, ilfil sama Allah, dan your greatest moment. Jadi tulisan-tulisan ini, mohon maaf ada tipu lagi, tulisan-tulisan ini tuh sangat menggambarkan bagaimana kita bisa reconnecting to Allah, gimana mungkin dari apakah aku sedang tersesat, itu tulisannya sangat insightful karena kan banyak tuh ya kita yang mungkin ngerasa kalau hidup kita tuh kok gini-gini aja gitu. Emang kita misalnya kita sudah banyak beribadah, sudah banyak sudah banyak mencoba untuk taat dan lain sebagainya, tapi kita gini-gini aja, emang kita bener ya gitu ibadah sama Allah, emang kita tidak tersesat gitu. Jadi ibaratnya seperti itu, dan ini juga ada satu cerita yang menarik dari Mbak Novi, di mana ya sebenarnya kita tuh tersesat karena kita tuh nggak tahu arahnya gitu, nggak tahu tujuannya gitu loh, bahwa bahwa ya salah satu pegangan tadi reconnecting Allah, artinya kembali kepada zat yang memberikan kita kehidupan, pada zat yang punya guidebook untuk menjalani kehidupan ini gitu loh. Jadi ya itu ada di reconnect to Allah, di apakah aku tersesat, kemudian jika aku pernah berdosa, masihkah Allah menerima aku. Nah, ini juga tulisan yang reflektif banget gitu. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa baca dan sangat terasa gitu, kayak bener loh kalau kita tuh mungkin teman-teman ngerasa ya kayak aduh tiap hari maksiat, tiap hari tiap hari berbuat dosa dan lain sebagainya. Emang Allah masih ini ya gitu, Allah masih mau ya gitu, bahwa ya masih gitu kan ada di satu tulisan itu bilang bukan tenang aja bahwa kita berusaha nggak apa-apa, bahwa bukankah ketika kita mendekati Allah dengan cara berlari, maka Allah akan mendekati kita dengan cara bila kita mendekati Allah dengan cara berjalan, Allah akan mendekati kita dengan cara berlari, seperti itu. Jadi benar gitu loh, bahwa ya sebesar apapun dosa kita itu ya Allah itu maha pengampun gitu loh, itu maha mengampuni, maha memberikan rahmat, memberikan kasih sayangnya. Nah jadi jangan takut gitu, jangan sedih, jangan insecure, overthinking, kita nggak dimaafkan sepanjang kita terus mau memperbaiki diri, terus mau bertaubat, terus mau beristighfar ya kalau dalam ininya, yaitu insya Allah akan dimaafkan seperti itu. Kemudian ada selepas Ramadan pergi. Nah di sini kan dalam perspektif Islam bahwa Ramadan itu adalah satu momen untuk transformasi, bahwa tapi transformasi selama 30 hari itu nggak bisa gitu kalau cuman kita sekadar tidur dan makan gitu. Jadi harus ada perubahan. Apa itu perubahannya? Ya banyak gitu, apa checklist kita, self-awareness kita, apa yang masih kurang, apa yang kita butuhkan, apa tujuan hidup kita dan lain sebagainya. Kemudian ada ilfil sama Allah. Ini menarik riset beliau di sosial media hellyourself.id, bahwa ya banyak gitu dari penelitiannya 63% orang itu ilfil gitu sama Allah. Nah, alasannya itu ya mungkin karena mereka belum tahu gitu, maksudnya nggak tahu hakikat mengapa mereka diuji, mengapa mereka mendapat ujian, mengapa mereka mendapat cobaan gitu ya. Karena ya rentang usianya juga terbilang cukup cukup remaja awal lah gitu. Jadi ya barangkali kan mereka ini kan belum terlalu stable lah dalam aspek spiritual, dalam aspek finansial dan lain sebagainya, sehingga ya wajar gitu loh maksudnya. Nah, kemudian ada your greatest moment, bahwa sebenarnya momen terbaik dalam kehidupan kita itu bukan momen yang paling menyenangkan, tapi justru momen yang paling membuat trauma, membuat kita luka, membuat kita ada di titik terbawah. Bahwa coba teman-teman ingat, apa sih yang paling berkesan dalam hidup? Pasti momen-momen yang senang itu kan cukup ya sudah senang aja gitu loh, nggak ibaratnya
kurang terlalu berkesan lah intinya. Karena ya sekedar senang aja, tapi ketika momen-momen terluka, ketika kita di bawah, ketika kita punya banyak masalah, itu kan justru kalau Mbak Novi memaparkannya sebagai ya akan mempush batas kita gitu. Jadi akan melampaui batas kita maksudnya. Jadi ya ketika kita ada dalam masalah, ujian, cobaan atau peristiwa yang membuat kita luka, kita bisa belajar banyak. Justru kita bakal memberikan performa, memberikan memberikan respon yang mungkin belum pernah kita berikan sebelumnya gitu. Karena kan ketika kita mungkin berkali-kali ditimpa kerjaan gitulah katakan ya. Ketika kita mungkin ada masalah dalam kerjaan, kita ngerasa kalau ini pressure banget gitu, satu kerjaan ngebuat kita sakit dan lain sebagainya. Tapi ketika kita paham bahwa ada loh cara mensiasati agar kerjaan ini tuh tidak membuat saya tertekan, tidak membuat saya down, depresi, dan ada mungkin kita belajar dari dari kegagalan tadi untuk membuat sesuatu sebuah cara untuk bisa efektif dan efisien, ya itu kan artinya mempius batas kita gitu. Itu artinya membuat kita belajar banyak gitu untuk mensiasati dan lain sebagainya. Jadi di sini Mbak Novi memaparkan bahwa your greatest moment itu bukan momen yang paling menyenangkan, tapi justru momen yang paling menyakitkan, membuat kita luka, membuat kita ada di bawah dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa insight quotes. Next, Mas Muhammad. Halo tes. Oke. Nah ini kemudian tadi di sini juga ada tulisan bahwa ketika kita mengalami isu kesehatan mental dan kita mungkin tadi reconnecting Allahnya itu kan artinya kan nggak berarti kita satu-satunya jalan adalah dengan bertawakal gitu loh intinya. Karena kan ada ikhtiar sebelum tawakalnya. Artinya kita juga harus ada usaha gitu loh. Kan ada sunatullahnya kan, sunatullah itu kan ada sebab akibat lah ibaratnya. Ketika kita sakit ya kita ke dokter. Tapi dokter itu menjadi perantara kita untuk sembuh, bukan menjadi asbab kita sembuh gitu. Jadi menjadi perantara gitu. Atau ketika kita ke psikiater, psikolog, kita ikhtiar kita untuk sembuh ke mereka. Tapi tetap kita tuh reconnecting itu ke Allah gitu. Kita tetap meminta kesembuhan ke Allah dan lain sebagainya. Nah, tadi nih kalau kita mendekati Allah dengan berjalan, bukan kalau Allah akan membalasnya dengan berlari. Kemudian, nah ini tadi, kita tak akan tahu apa itu ikhlas bila tak pernah kehilangan. Kita nggak akan tahu apa itu berjuang bila semua yang kita mau selalu tersedia. Dan kita nggak akan pernah menghargai sepi bila kita selalu bersamanya. Kemudian ada, nah ini yang paling menarik, insightful-nya, dengan reconnecting Allah tadi, artinya menjelaskan lagi status kita sebagai seorang hamba gitu. Bahwa kita itu kan hidup adalah seorang hamba. Dalam Quran Surah Jin kan adalah sesungguhnya kita itu diciptakan, sesungguhnya manusia dan jin itu diciptakan tidaklah lain selain untuk beribadah. Artinya kita tuh tujuan kita tuh untuk menghamba gitu. Tujuan kita tuh untuk untuk menyembah yang maha kuasa seperti. Jadi ya oleh karena itu manusia itu ya akan selalu bergantung karena itu fitrahnya, karena kan kita hamba itu ya bergantung gitu loh, nggak bisa independen gitu, bahwa ya itu fitrahnya. Namun pertanyaannya, apakah kepada siapa kita bergantung? Apakah kepada Allah atau ternyata justru kepada sesuatu yang ternyata kita salah dan keliru bergantung padanya. Jadi satu kalimat itu tuh benar-benar membuat tamparan sih kepada saya pribadi, karena ya benar gitu loh, bahwa ya mungkin selama ini kita tuh banyak sekali bergantung kepada materi, banyak sekali bergantung kepada orang tua, banyak sekali bergantung kepada pasangan, banyak sekali bergantung kepada teman dan lain sebagainya gitu, bahwa ya hal-hal itu loh yang membuat kita kecewa dengan ekspektasi kita yang gagal, dengan dengan realita yang mungkin nggak sesuai dengan kita harapkan dan lain sebagainya gitu, bahwa ya kita harus kembali reconnecting Allah tadi gitu. Itu satu key point dari bab 3. Ya kita harus bergantung gitu loh kepada Allah untuk mampu menyelesaikan apa yang kita alami, mungkin luka-luka yang kita
sedang luka-luka yang sedang kita jalani, enggak jalani sih, kita alami lah. Kemudian apa tadi? Oh ya, itu sih mungkin untuk insight dari beberapa insight dari bab 3. Nah, sebelumnya ini nanti akan ada satu video, tapi sebelum itu mungkin oh ya, selain itu, maaf, di selain 3 bab ini tadi, buku ini juga mengandung satu bab bonus, yaitu Writing Healing Journal. Mana dia? Ini dia, Writing Healing Journal. Di sini terpapar pertanyaan-pertanyaan yang bisa merefleksikan diri kita selama 30 hari gitu. Contohnya saya bacakan ini, aku dan diriku, tumbuh dari luka, jangan sakiti aku berharga, kemudian kegagalan terbaik dalam hidupku menjadi nyata di antara maya, ketika semua berubah dan lain sebagainya. Jadi ketika saya sudah mencoba menulis beberapa hari, tapi belum semua sih. Ketika kita mencoba menulis, ya ini di sini juga ada beberapa paparan tulisannya bahwa menulis itu bisa healing gitu loh. Salah satu cara healingnya dengan menulis, dengan kita tadi self awareness, kita tuh punya kesadaran gitu untuk sadar akan perasaan kita, sadar akan perasaan orang lain, sadar akan bagaimana manajemen perasaan, ya itu tuh akan menjadi healing buat kita, akan menjadi langkah untuk berubah gitu sih. Jadi ya kalau teman-teman nanti mungkin berkenan ya ketika beli buku ini nanti ibarat nanti itu akan mendapatkan bonusnya. Tapi saya punya 2 kabar nih untuk teman-teman yang ikut. Ada kabar buruk dan kabar baik. Kabar buruknya, buku ini nggak bakal teman-teman temui di marketplace manapun saat ini. Jadi saya juga udah mencoba mencari buku ini di Shopee, sebut merek ya, di marketplace oranye, di yang hijau dan lain sebagainya itu, atau di bahkan di pencarian di Instagram ataupun di Facebook itu sangat jarang sekali orang yang, bukan sangat jarang sih, memang nggak ada, karena buku ini ternyata telah habis stoknya. Namun kemarin saya sudah menghubungi Instagramnya healyourself.id bahwa jadi kabar baiknya Mbak Novi Oktaviani itu menulis series kedua dari buku ini, yaitu ini, Tumbuh dari Luka. Gak kelihatan, oke lah. Jadi buku ini saat ini sedang pre-order, ini bukan promosi, tapi ya kalau teman-teman mau silakan dipesan melalui Instagram dan e-commerce-nya ada sih. Kalau teman-teman Tumbuh dari Luka ini jilid kedua, saya sendiri sesungguhnya baru baca sebagian, dan buku ini memang benar-benar lanjutan dari buku Healing Yourself, Tumbuh dari Luka gitu. Jadi kabar baiknya adalah insya Allah nanti healingyourself.id itu akan membuka bundling pemesanan untuk 2 buku, Healing Yourself jilid pertama dan jilid kedua. Tapi waktunya belum tahu karena masih dalam proses open pre-order yang jilid kedua seperti itu. Jadi bagi teman-teman silakan. Jadi jangan ketika nanti mungkin abis ini lagi cari-cari buku ini nggak ada, terus langsung stres, depresi, enggak ya. Nanti insya Allah bakal iya, jadi enggak. Jadi kayak kenapa saya merekomendasikan ya, karena siapa sih yang nggak pernah luka gitu, siapa sih yang nggak pernah terluka, siapa sih yang nggak pernah kecewa, siapa sih yang nggak pernah gagal gitu. Jadi buku ini tuh menjadi self release sekali untuk saya. Jadi untuk saya pribadi ya, mungkin ya jadi saya akan rekomendasikan kepada teman-teman seperti itu. Mungkin next ada sebuah video terakhir sebelum mungkin nanti diskusi ya. Boleh diputar Kak Momo. Kalau dulu kamu pernah terjatuh, lalu mengapa? Bukankah seperti langit, jatuhmu itu telah menjadi hujan yang menumbuhkan banyak kebaikan? Sebab ternyata menyejukkan dan meredakan hati banyak orang. Terhenti ya, Pak? Boleh diulangi? Kau tahu, rintikmu itu dalam kecil dan derasnya telah menumbuhkan warna-warni kebahagiaan bagi siapapun yang melihatnya. Semua tak seburuk yang ada dalam prasangkamu. Lalu, mengapa kini serendah itu kamu rendahkan dirimu?
Jatuhmu dulu mungkin memang menyedihkan, menyakitkan, hingga membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya. Hatimu seperti tercecer, pikirmu berantakan, ragamu tak karuan, pun hidupmu menjadi kacau. Tapi semua cerita itu telah selesai. Semua tak harus membuatmu bersedih lagi, bukan? Ayo kuat lagi, sebab lembar-lembar yang baru tengah menunggumu untuk menuliskan cerita-cerita baru di dalamnya. Aku tahu, tidak ada jatuh yang membahagiakan. Tidak ada pula terjun bebas yang membuatmu tak lebam. Tapi, jika memang itu adalah harga yang perlu dibayar untuk menjemput kebaikan, apa yang perlu kita sesali? Ayolah, jika bukan kamu orangnya yang pertama kali memaafkan dirimu sendiri, lalu siapa? Jika bukan kamu orangnya yang pertama kali menerima dirimu, lalu siapa lagi? Hatimu istimewa, dirimu luar biasa, dan hidupmu berharga. Meski bagaimanapun segala hal terjadi pada mulanya. Bagaimanapun juga, kamu lebih dari layak untuk mendapat kesempatan menjadi baik. Sebab, seperti lautan langit, seluas itulah kesempatanmu untuk kembali bangkit. Oke, mungkin ini udah nanti bisa hubungin heliorsub.id untuk video-video berikutnya. Selain ini udah nih slide-nya, jadi mungkin notes atau conclusion-nya, ya, buku ini itu adalah buku seri psikologi Islam yang ya barangkali teman-teman punya isu untuk kesehatan mental atau punya luka-luka, boleh membaca buku ini, saya rekomendasikan. Tapi ya barangkali kekurangannya adalah buku ini tidak ada di marketplace, belum dijual gitu. Jadi nanti silakan menunggu di Instagramnya heliorsub.id. Saya bukan adminnya ya, tapi ya ini buku ini kebetulan sangat insightful dan bermanfaat untuk saya. Jadi saya ya belajar untuk membedah dan berbagi ya gitu. Jadi karena ini nggak berarti saya lebih paham, dan saya juga orang awam gitu ya. Belum nggak tahu sama sekali banyak tentang dunia psikologi, psikiater dan lain sebagainya, cuman pembelajar aja. Jadi mungkin setelah ini boleh saya lempar ke Muhammad untuk diskusi. Ya langsung aja. Terima kasih. Ya, Masya Allah, luar biasa ya hari ini bedah bukunya. PPT menarik banget. Nah, untuk teman-teman yang mau nanya atau mau sharing ke narsum kita, boleh banget langsung aja di unmute atau ke kolom komentar. Nih, saya salvok deh ke narsumnya, kenapa bahagia banget. Itu ada yang nanya, ini mau ngerjain saya ini. Oke, silakan Mas 9394_Zaki Ifata. Monggo. Aduh, Mas Zaki, kenapa nanya di sini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya maaf nggak bisa on cam ya, karena laptopnya, laptop jadul nggak ada kameranya nih. Mau tanya Mas ya, sebelumnya ya, makasih ya Mas, materinya bagus banget. Kok ketawa Mas? Woi, udah fokus. Pertanyaannya apa Mas? Iya, sebelumnya bagus banget ya Mas materinya, PPT-nya juga menarik, interaktif, dan kreatif banget. Aku juga pengen belajar sih PPT-nya bisa bikin kayak gitu. Mas Aziz nih kalau nggak salah PNS ya, itu kan pinter banget ya PNS nih, keren nih. Aku juga harus belajar juga nih sama Mas Aziz gimana caranya biar bikin PPT kayak gitu. Intinya gini Mas, pertanyaan saya. Harus jadi lupa kan Mas, ini Mas Aziz ketawa-ketawa terus nih. Menurut Mas Aziz sendiri ya, kita nggak balik ke konteks di bukunya ya. Menurut Mas Aziz sendiri seberapa penting sih
support system untuk maksudnya membantu healing kita ya, healing dalam apa namanya, membantu proses penyembuhan luka kita gitu. Dan siapa sih kalau Mas Aziz sendiri itu support system yang paling impactful ya in your life gitu, siapa sih gitu? Itu ya Mas ya. Terima kasih. Oke. Oh iya, sama satu lagi. Kira-kira kalau apa namanya, setelah membaca buku ini seberapa efek ya? Maksudnya kalau kita memang baca dan benar-benar apa namanya, mengimplementasikannya ya, gitu. Terima kasih Mas. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya Mas Zaki Fata. Nih untuk Mas Ajis, boleh langsung aja dijawab ya. Support system paling impactful sama efeknya kalau kita beneran membaca. Oke, terima kasih Mas Zaki. Jadi tadi support system ya. Kalau menurut saya dari buku ini juga ada beberapa tulisannya soal support system. Salah satu tadi dengan menjadi teman bercerita itu kan mendeskripsikan atau merefleksikan tentang pentingnya supporting system, bahwa ketika kita bisa menjadi teman bercerita, tadi ada peer counseling dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sangat butuh gitu ya untuk supporting system bagi saya supporting system untuk kita, karena ya supporting system itu akan membuat kita akan menjadi alarm atau menjadi reminder, menjadi menjadi teman kita untuk bisa mengingatkan kita ketika kita Aziz, maaf Mas, barusan saya kelempar ini Mas. Oh ya, mau dilempar kemana Mas? Maksudnya saya kelempar keluar dari baik. diulang, Jadi, soalnya saya baru join lagi, gitu. Jadi penting banget ya supporting system, karena ya namanya supporting system gitu ya, sebuah sistem, sebuah lingkungan yang membantu kita, mendukung kita, ya, apapun itu, untuk apakah untuk menyembuhkan luka kita, apakah untuk membersamai kita, mencapai mimpi kita dan sebagainya. Gitu. Bahwa di buku ini juga tadi kan sudah ada beberapa insight dari supporting system seperti judulnya, menjadi teman bercerita, kemudian terkait tadi jika ayah membuatku terluka dan lain sebagainya, itu kan memaparkan terkait supporting system bahwa penting gitu loh. Jadi ini mengutip salah satu penulis terkenal, Kurniawan Gunadi, tentang bagaimana sih caranya kita meraih supporting system, ya kita harus menjadi supporting system itu sendiri gitu loh, bahwa supporting system itu kan nggak didapat dengan kebut semalam gitu loh. Jadi kita tuh harus merawatnya, kita itu harus merawat dan meraihnya dalam jangka waktu yang cukup lama gitu untuk bisa mempunyai supporting system yang supporting system yang ada dan mampu mendukung kita gitu. Jadi menurut saya sangat penting gitu, karena ya tadi supporting system ya untuk support kita apapun itu, bahwa juga supporting system bisa menjadi tempat kita bercerita, tempat nyaman kita bercerita, tempat kita mampu untuk mengekspresikan apa yang nggak kita mampu ekspresikan untuk orang lain, untuk publik dan lain sebagainya. Dengar nggak? Gimana Mas? Halo Mas Zaki. Tes. Ya, dilanjut. Oke. Ya untuk supporting system, seberapa impactful ya? Insya Allah impactful, karena tergantung ya, maksudnya impactful itu kan ya bagaimana kita memaknai juga ya, bahwa ketika kita sudah benar-benar mindful dan membacanya ya dan ini tulisannya menurut saya tulisan dalam bukunya ini tuh tulisan yang umum gitu loh, maksudnya kita akan mendapatkan bahwa tulisannya itu bisa relate ke banyak orang, jadi nggak tulisan yang spesifik sekali gitu. Jadi ketika kita sudah mindful dan benar-benar membacanya, ya akan akan memberikan kita insight, apakah itu dari tulisannya, apakah itu dari cerita dalamnya, apakah melalui writing journal hell-nya dan lain sebagainya, seperti itu. Saya yakin akan benar-benar impactful ketika kita benar-benar membaca dan memahaminya, seperti itu. Terus tadi ketika
supporting system yang paling utama ya tentunya orang tua ya, karena ya apapun kita kan berasal dari keluarga kita pun ibaratnya kedua orang tua itu tempat kita kembali, tempat kita pulang gitu, tempat kita melepaskan penat kita dari riuhnya dunia. Jadi ya apapun bagaimanapun kondisinya, orang tua adalah tempat kita kembali gitu. Jadi mereka adalah supporting system saya, dan mungkin teman-teman juga juga alami seperti itu. Kemudian ya Mas Zaki tentunya ya supporting system sekali. Anda mau coba seperti itu kan Mas? Enggak. Jadi ya ada beberapa kerabat, beberapa orang-orang terdekat lah yang jadi supporting system bagi saya. Ini ada sponsor ya, salah satunya GR. Tolong jangan dimarahin. Oke, seperti itu. Bagaimana Mas Zak? Apakah terjawab? Super sekali sih Mas Aziz. Makasih Mas, insightful banget. Terima kasih dan inspiring ya. Semoga Mas Aziz sehat selalu Mas. Amin. Semoga Mas Zaki juga sehat selalu. Porsinya dibeli ya Mas. Oke, terima kasih untuk Mas Zaki atas pertanyaannya, dan terima kasih juga untuk Bang Aziz ya yang udah menjawab pertanyaan ini dengan sangat ceria, lucu sekali. Teman-teman ada lagi berarti dengan raise hand ya, Mbak Anissa Mahardiani, apakah jadi untuk bertanya? Mana nih Mbak Anissa Mahardiani? Atau teman-teman lain ada yang ingin bertanya? Oh, nggak jadi, oke. Teman-teman lain ada yang ingin bertanya atau sharing juga, menambahkan apa yang Momo tadi telah sampaikan? Mungkin ada dari Suci. Sudah terwakilkan pertanyaannya. Terima kasih Mas Aziz atas sharing-sharingnya. Maaf Mas Admin lagi nggak mau di spotlight. Nanti ntar nggak fokus jadinya. Ini ada Bang Farhan ya. Biasanya Bang Farhan cukup aktif nih dalam sesi diskusi. Oke, ya dia raise hand. Silakan Bang Farhan, pertanyaannya sesama Bapak ASN ya. Oke, dia mungkin sedang mencari posisi nyaman untuk bertanya. Kita tunggu sebentar Bapak ASN satu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah salah satu acara yang saya tunggu-tunggu sebetulnya. Sama sih Mas, saya juga nunggu-nunggu ini. Sama ya, ya kan. Bukan karena bukunya gitu ya, cuman karena pematerinya. Betul. Mau bahas buku apapun, saya akan datang gitu. Saya akan usahakan. Nggak bahas buku pun saya juga datang sih Mas. Iya. Tadi saya juga pengen nimpalin nih. Tuh, boleh nggak kita Mas Ajis itu jadi supporting system kita gitu ya? Boleh nggak ya? Terkatanya support sistem terbaik adalah menjadi support. Berarti Mas Ajis bisa nih jadi support kita. Oke, mungkin ini aja Mas ya. Mungkin tadi saya tertarik yang di PowerPoint di pembahasan terakhir ya, terkait manusia itu selalu butuh, selalu fitrahnya adalah menggantungkan kepada sesuatu. Nah, kalau kita ngelihat lagi gitu ya, tarik zaman ya, dulu kan misalkan yang saya pahami ya, saya tahu misalkan di budaya di Arab ya dulu, sebelum agama Islam datang itu kan mereka menyembah berhala ya. Jadi berhala itu mereka anggap sebagai Tuhan, sebagai tempat bergantung. Walaupun sempat Tuhannya itu diganti-ganti gitu, berhalanya tuh pernah dari besi, dari bahan-bahan keras, bahkan dari makanan pun pernah gitu, dari roti pun pernah. Nah, cuman kalau kita merefleksikan lagi, makna berhala dalam dulu itu sebenarnya kalau sekarang mungkin orang udah nggak ada lagi yang menyembah berhala. Cuman pemaknaan atau pendefinisian bergantungnya itu masih ada. Contoh, kalau zaman sekarang mungkin udah nggak ada yang secara literal orang tuh menyembah misalkan kalingkongguan gitu ya, nggak ada, udah nggak ada lagi gitu ya. Atau menyembah apapun bentuk fisik. Mungkin, tapi kan definisi menggantungkan itu bisa berubah menjadi yang lain gitu, multidimensi. Misal bergantung kepada sesuatu
yang diimpikan, misalkan bergantung kepada uang, bergantung kepada jabatan, bergantung kepada pasangan, misalkan bergantung pada anak, pada istri. Nah, itu yang harus kita perhatikan ya, hati-hati, karena bisa jadi kita seperti itu gitu, sadar nggak sadar gitu, bergantung kepada dosen gitu ya, dosen pembimbing misalkan yang lagi skripsi, atau bergantung kepada guru, kepada orang makhluk. Nah, karena sebaik-baiknya bergantung ya bergantung kepada Allah SWT saja gitu. Dan ini juga perlu kita cermati kembali. Kira-kira apa sih yang membuat kita tenang dalam hidup? Nah, itu harus dicari tahu gitu. Kalau misalkan kita tenangnya karena sesuatu gitu ya, bukan Tuhan, nah harus kita perbaiki itu konsep berpikir. Karena bisa jadi tadi kan harus dicari tahu ya, digali lagi gitu, tentang diri kita seperti apa. Gitu. Itu mungkin ya tambahan terkait, karena kalau dipikir-pikir benar tadi ya, memang dalam kehidupan kita, saya tuh selalu punya keinginan bergantung kepada sesuatu gitu. Maksudnya dalam fase hidup yang saya alami itu ketika SD, SMP, SMA, kuliah, kerja gitu, pasti ada perasaan bergantung itu ada gitu, dan bentuknya beda-beda. Nah, itu harus kita refleksikan kembali menjadi seperti apa, jangan sampai digolong ke hal yang bukan Tuhan gitu. Nah, itu bahaya. Mungkin itu Mas Ajis ya. Mungkin saya mau nanya aja nih, nanya opini mungkin. Kalau yang tadi kan pertama permintaan jadi supporting system. Yang kedua menambahkan, yang ketiga itu pertanyaan. Mungkin opini Mas Ajis, mungkin jika ada satu hal yang mungkin sangat-sangat berdampak dari itu tuh yang mana gitu. Karena kan tadi ada beberapa materi yang Mas Ajis sampaikan gitu. Mungkin mana yang bagi Mas Ajis itu sangat-sangat kena. Dan seperti apa kenanya ke kehidupan Mas Ajis. Mungkin gitu ya, Mas. Oke, terima kasih Bang Farhan untuk pertanyaannya. Tambahan permintaan ada 3 ya tadi ya Bang Ajis. Yang pertama itu dia meminta gimana kalau Bang Ajis yang jadi support system kita. Nggak ngerti juga kenapa dia butuh support system itu Bang Ajis gitu ya. Terus yang kedua dia menambahkan tentang menggantungkan sesuatu. Dan yang terakhir itu pertanyaan apa sih yang paling berdampak, mungkin dari buku ini ya, salah satu tulisan yang di buku ini yang paling berdampak bagi Bang Ajis gitu. Oke. Bisa dijawab dari yang pertama dulu kali ya. Aku nggak tahu ini penting atau enggak, tapi kayaknya penting permintaan untuk menjadi support system. Silakan Bang Ajis. Oke, terima kasih Mas Farhan. Untuk permintaannya tentu dong. Siapa sih yang nggak mau jadi supporting system Mas Farhan dan Mas Zaki gitu ya? Karena 2 orang ini juga sangat menginspirasi dalam hidup saya gitu. Mereka sangat memberikan banyak. Kita baru ketemu hari ini loh, Mas. Oh ya maaf, ya meskipun ketemu, tapi sudah bisa memberikan banyak pelajaran gitu loh, banyak hal yang mampu untuk diambil hikmahnya dari Mas Farhan dan Mas Zaki gitu. Dari suaranya, dari namanya, dari cara bicaranya dan lain sebagainya gitu loh. Ada banyak hal kok. Kemudian yang kedua tadi terima kasih untuk untuk insight atau point of view-nya. Memang benar, memang ya barangkali ya teman-teman yang secara nggak sadar sangat bergantung nih di era sekarang ini dengan sosial media gitu ya, dengan gadget mungkin, dengan gawai, dengan internet dan lain sebagainya. Itu kan menjadi menjadi refleksi kepada kita gitu, bahwa ya mungkin aja misalkan ketika kita nggak punya HP, tapi kita nggak memiliki HP, kita kan akan gelisah gitu. Tapi apakah itu berarti kita menggantungkan? Ya itu kita harus cek lagi gitu loh, bahwa kan menggantungkan itu kan adalah menyangkutkan atau menyerahkan diri kita gitu kan. Nah ini kan sangat ibaratnya ya secara nggak sadar mungkin ya, secara nggak sadar kita menjadi bergantung gitu loh, baik tadi pada hal-hal tadi. Jadi benar bahwa kita tuh memang harus tadi reconnecting, menyambungkan kembali kepada Allah, menyadarkan kembali, aware kembali kepada apa-apa yang barangkali bisa barangkali benar-benar tepat gitu, tempat ketergantungannya seperti itu. Terus yang tadi apa sih yang paling insightful? Kalau saya yang paling insightful itu ada tulisan namanya judulnya Dari Kata Mengubah Realita.
sebenarnya mungkin ini subjektif sekali ya alasannya, karena sebenarnya bukan subjektif, maksudnya apa yang saya alami gitu, bahwa saya kaget. saya kebetulan juga ikut satu pelatihan mental health yang sudah saya sebutkan, dan ternyata Mbak Novi Octavian ini juga adalah alumninya gitu. Saya baru tahu ketika membaca buku ini, dan kebetulan materi tentang mengubah kata menjadi realita itu menjadi satu materi yang paling saya sukai gitu di pelatihan tersebut, karena gimana ya? Karena kata-kata itu merefleksikan diri kita dan akan berubah menjadi karakter. Bahwa bagaimana kita merespon diri kita dari luka-luka yang ada, misalkan kita pernah disakiti, kita pernah dilukai, kita pernah ditinggalkan dan lain sebagainya ya. Bagaimana kita meresponnya? Bagaimana kita mengungkapkannya? Apakah kita mengungkapkan sebagai orang yang point of view playing victim gitu? Aku sakiti karena dia bla bla bla. Aku nggak bisa gini karena dia bla 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 gitu. Bahwa artinya kita akan terus menanamkan luka-luka itu ke diri kita gitu. Beda dengan ketika kita sudah mendapatkan insight atau hikmah lah katakan, atau ya kebaikan dari apa yang luka yang kita terima, kita bisa mengganti point of view-nya menjadi ya meskipun aku pernah terluka, tapi aku bisa mengambil pelajaran karena hal baik yang aku lakukan adalah gitu. Jadi dari kata-kata itu kan apa yang kita pikirkan akan berubah menjadi kata, apa yang kita katakan akan berubah menjadi aksi atau perilaku, apa yang kita buat, kita lakukan, kita aksikan akan berubah menjadi kebiasaan atau karakter seperti itu. Jadi itu yang saya sangat sukai. Plus karena ketika kita mampu mengubah kata menjadi realita itu, berarti kita paham gitu loh dengan diri kita. Nah, ketika kita pun paham dengan diri kita, berarti kita paham dengan lingkungan kita, dengan pencipta kita dan lain sebagainya. Jadi dari kata itu sendiri sangat apa ya? Kata itu kan sekarang sangat insightful, sangat powerful gitu ya di era saat ini. Jadi itu dia, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu bisa loh menjadi karakter kita gitu. Jadi hati-hatilah dengan kata-kata kita gitu. Itu sih yang insightful menurut saya. Terima kasih Mas Farhan dan Mas Zaki, silakan. Nanti kalau mau nih kayak apa gitu, enggak maksudnya ya semoga silaturahmi dan komunikasi tetap berjalan lancar gitu ya untuk selanjutnya. Terima kasih sudah menjadi seperti sistem saya selama ini. Oke, teman-teman, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ini kayaknya aku butuh teman-teman dari FIM atau mana ya, yang untuk on-cam gitu nemenin. Nisa, mana sih Nisa? Nisa Febria, atau Suci Jumiati mungkin, Bang Tova, Isma. Harus Isma. Halo teman-teman, mau diudahin aja sesi ini, udah jam 10 ya. Kayaknya narsum udah energinya masih full sih, cuman mungkin bisa dilanjut di belakang layar ya teman-teman, di Zoom yang lain gitu kan. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Gimana nih, narsumnya udah capek belum nih? Belum ya, kayaknya belum sih. Pengen dapat dari pilot nih, tapi pilotnya lagi mencari sinyal sepertinya. Biasa ya, Labura itu pembangunannya terbelakang ya. Narsumnya udah biasa lembur ngolah data ya kan, masih kuat. Iya sebenarnya dia hari ini sangat berenergi karena katanya mau sharing sama teman-temannya dari CC ya. Luar biasa. Jadi dia udah Mas Aziz ini ikut CC ya? Keren banget ya narsumnya. Enggak. Saya mau daftar tahun 2022 nggak sempat nih Mas, kehabisan ini. Memang anak CC keren-keren. Nisa anak CC juga bukan sih? Ini ada pertanyaan dari Mbak Suci. Oke. Menurut Abang, gimana cara menghadapi orang yang suka playing victim? Thank you. Monggo Bang Ajis, silakan. Oke, terima kasih Kak Suci. Gimana ya? Gimana caranya menghadapi orang yang suka playing victim? Ya kita make sure dulu dia playing victim itu kenapa gitu. Apakah karena apakah karena luka yang dia terima, atau karena mungkin ada hal-hal yang membuat dia seperti harus berlaku seperti itu gitu. Jadi
ya ketika ini balik lagi ya, kita mau nggak sih menyediakan waktu untuk hal itu gitu, untuk menghadapinya gitu. Ketika balik lagi ke tujuan kita sih, apakah kamu, apakah Mbak Suci, apakah kita itu punya energi untuk menghadapi orang-orang seperti itu gitu, apakah kita mau untuk menanggapi gitu, karena kan kadang orang yang playing victim itu sangat apa ya, ibaratnya kalau kata kalimat kerennya sekarang itu toxic gitu ya, dengan playing victim berarti di mata dia kita tuh nggak pernah salah, nggak pernah benar, salah terus gitu loh. Jadi ya balik lagi gitu, kita punya energi nggak, kita mau nggak, kalau memang enggak, dan menurut Kak Suci itu sangat toksik dan bisa apa ya, ngebuat banyaklah tidak bermanfaatnya, ya timbang lagi itu ya jauhi aja gitu loh. Artinya ya apakah kita bisa tetap berinteraksi, tetap menuju tujuan kita tanpa melibatkan dia gitu. Ketika bisa ya udah nggak apa-apa gitu loh. Nah tadi sih bahwa orang-orang traffic itu ya kalau menurut saya itu ya nggak mungkin tanpa sebab gitu, pasti ada sebabnya. Nah barangkali mungkin Kak Suci punya kerabat atau teman dekat yang seperti itu, atau mungkin diri kita sendiri gitu. Nah kalau diri kita sendiri ya caranya ya dengan apa ya, dengan merubah mindset sih sebenarnya. Sebenarnya kan playing victim itu maksudnya kita menempatkan objek kesalahan ke orang lain gitu, ke pihak lain gitu ya. Kita tuh harus punya mindset baru bahwa kadang copingnya itu bukan dengan menyalahkan gitu. Apa sih yang ini balik lagi ke kita, emang dengan menyalahkan akan menyelesaikan masalah gitu. Itu tuh kalau ke kita ya. Apakah kita dengan menyalahkan orang lain itu akan membuat masalah selesai gitu. Kalau enggak ya buat apa gitu loh. Ketika kita justru menyalahkan kan akan menambah masalah kan. Mungkin menanamkan kebencian, kemudian menyakiti bahkan atau lain sebagainya gitu. Ya jadi ya untuk orang lain, ketika orang lain ya timbang lagi nih, kita mau nggak menanggapinya, atau kita punya energi nggak, atau kita mau nggak terbebani akan itu. Kalau mau ya silakan gitu. Dengan ya menghadapinya tentu macam-macam ya, dengan mungkin ngobrol heart to heart atau tanyakan alasan dan sebagainya. Tapi kalau kita sendiri ya tadi kita harus punya mindset yang tadi, apakah dengan menyalahkan kita, coba tanyakan, apakah dengan menyalahkan kita itu akan menyelesaikan masalah gitu kan enggak ada masalah yang selesai karena menyalahkan yang lain gitu. Jadi kita kalau di sini di buku ini ada namanya coping stress. Coping stress itu ada dua. Jadi ada fokusnya ada dua, ada problem coping stress dan emotion coping stress. Jadi kita tuh harus paham problemnya apa, harus fokus diselesaikan, atau acceptance dari emotionnya. Kita tuh harus sadar emosi kita itu gimana sih gitu loh. Jadi kayak misalkan ketika kita dimarahin oleh orang tua atau kita emosi lah dalam keadaan kesal, kita harus sadar, kita harus terima bahwa kita tuh lagi kesal. Kemudian dari hal kesal ini apa sih responnya itu? Apakah ketika kita respon menyalahkan orang lain itu tepat gitu? Jadi kita harus punya coping itu tadi sih. Nah, mendapatkan coping itu kan tentu butuh ini ya, butuh banyak pengalaman dan pelajaran dan lain sebagainya gitu. Jadi tadi sih mungkin kalau nggak menjawab maafkan karena saya masih awam. Terima kasih. Makasih Bang udah dijawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Suci dan jawabannya ya Bang Aziz. Nih ada juga jawaban-jawaban di kolom komen. Tinggalin aja Mbak, hijrah gitu ya. Oke. Terus ada... Mbak, itu harus hijrah itu Mbak, harus dijauhi itu. Oke, jauhin nggak sih. Baik itu, nggak baik. Kata Mas Zaki tuh jauhin aja. Mendekatlah kepada Mas Zaki aja ya Mas. Mbak, aku mau ngomong beneran Mbak, bukan malah gombal Mbak. Aduh. Oh ya, BTW Mas Zaki ini masih jomblo loh. Mas, kita kan baru kenal hari ini Mas, kok tahu saya jomblo Mas? Dari Mas profiling saya ya, barusan ya? Dari IG-nya nih. Mas Zaki, ini latarnya udah biru kok jomblo, bukannya latar biru biasanya akad nikah ya? Mau buku nikah kan ya? Nggak tahu deh. Harusnya merah Mbak, saya kelahirannya ganjil Mbak. Oh gitu. Bukan genap.
Ya udah ntar diedit ya Cia sama Zaki kalau mau. Ya Mbak, jadi kalau ada yang toksik kayak gitu lebih baik dijauhin aja. Jadi kalau misalkan apa namanya kita nggak bisa ngontrol ya, kita mau berteman sama siapa, kita kan nggak tahu nih ketemu Mbak Suci, tapi kan kita bisa mengontrol kita tuh mau apa namanya milihnya gitu loh. Betul. Nah itu sih tambahan dari Mas Zaki. Ini Mas Zaki ini sangat expert sekali di bidang medis karena dia adalah lulusan dari perawat ya Mas Zaki. Ilmu keperawatan. Ya salah Mas. Oh salah. Oke lah kalau salah nggak apa-apa, minta maaf. Oke, gimana Kak Suci? Mungkin boleh ditanggapin atau ininya feedbacknya. Makasih buat Bang Aji sama Bang Jaki yang udah ngejawab pertanyaan Suci. Udah terjawab banget pertanyaannya. Makasih. Makasih kembali. Ya, terima kasih Suci. Ini tadi ada yang Mbak Siva masih di sini nggak ya? Tadi dia mau nanya. Oh ini Mbak Siva Nuragiza, silakan. Terima kasih Mbak. Terima kasih Kak Intan. Halo, selamat malam semuanya. Izin bertanya. Jadi saya belum pernah baca bukunya, tapi barusan lihat Instagramnya. Tertarik di topik trigger warning. Di sini dituliskan kalau trigger warning itu tidak bisa ditergesa-gesakan gitu. Nah, sepengalaman saya itu tuh kan biasanya suka muncul tanpa kita sadari gitu, tiba-tiba muncul. Nah, tapi ketika kita harus menikmati prosesnya itu, apakah kita harus memberikan batasan waktu untuk memberi kita waktu untuk gimana ya, bangkit dari trauma itu kayak gitu, atau ya udah jalani aja atau gimana? Terima kasih. Silakan langsung dijawab aja, Bang Aziz. Sepertinya ini sangat sangat spesifik sekali pertanyaannya. Maksudnya kan trigger warning yang dimaksud itu bagaimana? Maksudnya dalam hal apa gitu ya? Kan tadi sudah disclaimer di awal bahwa saya itu bukan psikolog atau psikiater. Jadi ya saya nggak bisa memutuskan gitu, dan itu kan harus ada harus punya solvingnya, harus punya harus punya pendampingan gitu, atau harus punya expertise judgmental gitu. Apakah trigger warning itu butuh untuk disembuhkan dengan serius atau tidak gitu ya. Jadi mohon maaf ini mungkin tidak bisa menjawab karena ini benar-benar sangat sangat personal gitu ya. Kan trigger warning itu kan mungkin bisa berasal dari tadi trauma, dari luka, dari hal-hal yang mungkin membuat kita tidak nyaman lah seperti itu. Jadi ya barangkali ketika trigger warning itu sudah benar-benar mengganggu kita lah, dalam artian ya menyebabkan kita punya banyak hambatan, menyebabkan kita menjadi menjadi banyak sekali mengalami emosi-emosi negatif, ya saran saya ya mungkin boleh mencoba untuk dikonsultasikan atau dikomunikasikan atau disembuhkan lah seperti itu. Jadi mohon maaf untuk untuk pertanyaannya tidak bisa menjawab secara secara tepat gitu, karena saya memang bukan orang yang sangat expertise di bidang itu, seperti itu. Bagaimana Mbak Siva? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Siva dan Bang Ajis di sini. Oke, ini ada pertanyaan karena kebetulan Bang Ajis juga udah baca buku Tumbuh dari Luka. Bukan pertanyaan sih, komentar. Bang Farhan ini nanya di kolom komentar, buku Heal Yourself dan Tumbuh dari Luka itu nyambung nggak sih gitu? Menurut narasummu tuh gimana? Oke, kalau menurutku nyambung karena tapi bukan benar-benar yang series yang kayak novel gitu, part 1 part 2 enggak, tapi ada banyak ada banyak spesifik tulisan tentang luka, bahwa di sini di buku yang pertama itu juga ada beberapa part yang terkait luka ya, seperti aku bukan masa laluku, kemudian jangan suruh waktu sembuhkan luka, kemudian merawat luka, bertumbuh pasca terluka, aliran rasa pasca terluka. Jadi beberapa part ini kembali dibahas dengan kemasan yang berbeda di buku yang kedua. Jadi mungkin nggak seperti novel yang benar-benar berkesinambungan, tapi
benar-benar nyambung harus dibaca part 1 per 2 enggak, tapi tapi ya spesifik dengan gimana sih cara coping dari luka itu di sini gitu. Saya sendiri juga baru baca beberapa halaman ya, jadi belum tahu secara gambar keseluruhan, tapi dari insight di Instagramnya itu benar-benar fokusnya ke bagaimana kita bisa memaknai luka yang kita alami seperti itu. Kalau ini kan ibaratnya secara umum, kalau ini benar-benar khusus ketika kita terluka kita harus apa, kemudian bagaimana teknis dan lain sebagainya. Lebih spesifik sih untuk lukanya seperti itu. Apakah menjawab? Terjawab banget. Sebenarnya juga tuh Bang Farhan nanya sama kakak yang di atasnya, Kak Umu. Oke. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi? Atau udah jam 10:01 ya di sini? Ya, sepertinya sudah ngantuk ya Momot ya? Nggak tahu sih. Kalau teman-teman masih berenergi boleh nih. Cuman nih siapa lagi mau tanya? Ada yang mau tanya? Mungkin Bang Tova. Aduh. Oh, Mas Zaki nanya nih lagi. Dia sangat bersemangat gangguin. Mbak, kepencet Mbak. Luar biasa teman-temannya. Ini supporting sistemnya Bang Aziz kayaknya ini yang pada masih on di sini ya. Oke teman-teman. Grogi Mas ya, hah? Oh, ini Bang Farhan ngomongnya ke Mas Zaki, kirain Mas Zaki komen ke Bang Aziz. Yang grogi itu sebenarnya tuh Bang Aziz, teman-teman. Betul. Hai Dea, kamu mau nanya nggak? Dia lagi sibuk, ya kan Dea? Tahu Bang Tova mungkin mau tanya. Ini ada pertanyaan Mas Farhan ini. Kalau nggak pernah terluka, cocok baca buku. Gimana, silakan. Kayaknya sangat utopia ya seseorang yang nggak pernah terluka gitu. Ya. Sangat mustahil gitu, bahwa ya kita sendiri mungkin dari hal-hal yang kecil aja ya mungkin menyakiti diri kita sendiri, ya sesimpel kita tuh terlalu pressure diri kita. Mungkin Mas Farhan saat menjadi umbi gitu ya, banyak kerjaan dan lain sebagainya sehingga lupa makan atau mungkin istirahatnya nggak cukup. Itu kan salah satu dari melukai lah ibaratnya diri kita sendiri, meskipun kecil tapi ya bisa berdampak sangat besar ketika jadi ketika itu menumpuk gitu sih. Jadi ya meskipun mungkin asumsinya nggak pernah terluka, tapi membaca buku ini tuh mampu menambah insight kita untuk kita dapat membentengi diri lah, atau dapat mengetahui coping dari pengalaman ketika nanti kita mengalami luka gitu. Jadi ya meskipun katakanlah nggak pernah terluka, tapi bisa mendapat insight untuk kita mencegah lah hal-hal yang bisa melukai diri kita atau melukai orang lain seperti itu. Oke, itu ada di kolom komentar, silahkan dibalas sendiri ya teman-teman ya interaksinya. Nggak nyadar kalau terluka. Ya ini banyak tadi. Mungkin ini Mbak Wen atau Sipa ini sering ya ghosting cowok, nggak sadar dia melukai. Seperti itu. Mas Aziz terluka ya? Enggak sih, saya bahagia saja dari tadi kan tertawa, tersenyum, senang. Ada gimana coba tidak gimana mau terluka kalau kita punya support seperti maaf Mas, biasanya yang sering terluka sering tertawa lebar itu dia yang paling tersakiti biasanya Mas di belakang. Ya, itu kan biasanya. Kan saya bukan orang yang biasa gitu loh. Jadi jangan biasakan saya dengan orang lain gitu. Muhammad tolong. Mas Zaki ini siapa sih ya? Kayaknya dia lucu sekali. Gemes ya Mbak ya? Enggak sih. Cuman pengen nge-live-kan aja gitu. Silakan Bang Farhan, kenapa kepencet ya? Ya udah Mbak, saya pamit undur diri dulu ya Mbak sebelum pembicaranya. Jangan baper, mohon maaf Mas Zaki. Kita jadi orang harus baper Mbak, bawa perubahan. Masya Allah. Terima kasih Mas Zaki. Mungkin nanti bisa kontak-kontakan sama Mas Aziz di balik layar. Silakan Bang Farhan. Ya, jadi acara malam ini memang seru ya. Nggak cuman dari moderatornya, dari pematerinya, dari chatnya pun seru ya.
Oke, jadi mungkin aku kepikiran tadi yang sama Kak Suci tanyakan ya. Jadi sebetulnya kita tuh kan dalam hidup itu selalu ketemu dengan pilihan apapun itu. Misalkan kita pagi bangun, kita pilih bangun apa enggak, itu kan itu pilihan. Dan setiap pilihan yang kita lakukan harus ada yang kita keluarkan, entah itu waktu, usaha, biaya, segala macam. Sama kayak pertemanan tadi yang Suci bilang. Sebenarnya di posisi itu kita bisa milih ya. Suci bisa milih atau saya bisa milih, saya mau menghadapi orang itu enggak gitu. Saya akan berusaha menjawab, nasihatin orang itu enggak gitu. Saya akan berusaha untuk agar dia berubah enggak. Nah kan otomatis kalau kita memilih itu, ya ada usaha yang kita keluarkan gitu. Tapi kalau kita memilih untuk tidak ke sana atau kasarnya nggak peduli, udah nggak usah dipikirin gitu. Sama kayak kita kalau misalkan dapat komentar yang kurang pas gitu ya, kecuali kritik ya. Sama kita bisa memilih kita mau mengeluarkan energi dan waktu nggak sih buat itu gitu loh. Kayak gitu. Kemudian ini juga sih yang aku pikirin, jadi kepikiran juga. Kenapa ya pembahasan terkait mental health, termasuk ini ya, tentang self-healing itu kayaknya rame banget gitu akhir-akhir ini. Apakah zaman orang tua kita dulu tuh nggak ada mental health gimana? Jadi ini pertanyaan terbuka di baru kepikiran juga, iya. Apakah orang tua, Mas, betul. Orang tua saya kayaknya dulu Mas Zaki tolong diam. lancar-lancar aja gitu loh. Tidak nggak tahu ya apa karena gimana gitu. Itu pertanyaan ngoceh aja gue. Oke, thank you. Ini Bang Farhan mau dijawab nggak pertanyaan? Oke, dijawab ya. Enggak, kalau dia nggak mau dijawab, cuman nggak apa-apa maksud nggak itu kalaupun mau dijawab silakan. Itu pertanyaan yang terbuka aja gitu loh. Atau teman-teman kenapa ya gitu loh, aku penasaran juga gitu kok apa self reward ada lagi bahasa-bahasa itu gitu loh yang apa sih itu gitu loh maksudku kok jadi rame ya gitu sekarang tuh. Ya sebenarnya beberapa tahun terakhir sih Mas itu Mas. Gimana Mas Zak? Silakan. Enggak, ini karena sosial media aja Mas. Sosial media kan jadi orang tuh semakin banyak menampung informasi sehingga dia tuh tahu macam-macam ya, pengennya jadi macam-macam sehingga tanpa sadar membandingkan diri sama orang lain gitu. Karena saya juga insecure nih lihat Mas Aziz keren banget kayak gini kan, jadi saya juga takutnya nanti ngarah-ngarahnya gitu kan, enggak gitu jadi. Itu salah satunya sih itu. Oh, Mas Aziz, Bang Aziz nih keren banget ya Mas Zaki ya. Wah. Ya Mbak, ini saya ngefans ya Mas dia sih. Masya Allah. Aduh, aku jadi merasa ini ya, terharu jadi momotnya. Saya memang ngerasa insinyur Mbak sama Mas Aziz nih gitu sih. Oke, jadi langsung dapat gelar ya. Luar biasa jadi insinyur kan. Karena ada Bang Aziz, luar biasa nih Bang Aziz. Karena kenapa ya ngefans sama fans Mas Aziz juga nih. Oh, Isma ngefans juga sama Bang Aziz. Ya ampun, banyak banget. Saya nggak ngefans ya Mas ya, maaf ya. Fans saya ngefans sama Nabi Muhammad aja sih Mas. Jadi aku kayak di antara fans-fansnya Bang Aziz gitu. Jadi heran juga ya hari ini. Tapi nggak apa-apa deh. Ini anak-anak kata muda udah pada pulang, untung aja. Di sesi-sesi bercanda ini boleh. Tapi ini kenapa admin kalau misalnya mau di off record boleh banget ya, karena ini sesi-sesi aku nggak tahu menyebutnya sesi apa, tapi ya nggak apa-apa untuk menyenangkan hati Mas Zaki karena dia kayak baru pertama kali juga gabung di Bedah Buku ini karena ada Bang Aziz gitu. Ntar kapan? Mbak, saya kok kayak orang kesepian sih Mbak digituin, saya undur diri aja nih Mbak. Aduh. Pilot tolong tanya, katanya masih ada yang mau ditanya lagi nggak nih untuk Bang Aziz? Kalau ada yang mau tahu ini nggak username Instagramnya? Soalnya aku juga nggak tahu sih username Instagram langsung kita ini. Baru kenal juga hari ini ya Bang ya. Mas Farhan ya? Farauzan. Tolong di follow ya.
Oke, tolong berarti nama Bang Ajis nih ada 2 ya, ada Farauzan sama Nur Ajis Ramadan. Oke. Terima kasih. Oke teman-teman, setelah baca buku ini apa yang terjadi pada diri kamu? Wah, dia menjadi sangat keren. Tentu saja deh ya, banyak fansnya. Silahkan dijawab. Apa yang terjadi pada diri Bang Aziz setelah baca buku ini? Apakah kamu bertransformasi menjadi ranger? Ranger merah pasti. Ya, stranger tanpa S dan T. Oke. Apa yang saya dapatkan sebenarnya menegaskan sih kembali bahwa ada begitu banyak 2 key point tadi, soal self awareness dan soal reconnecting ke Allah, bahwa banyak sekali gitu dari kita yang mungkin punya punya isu, punya masalah, punya luka dan lain sebagainya, tapi kita tuh nggak sadar gitu, atau kita dalam posisi orang yang melukai, orang yang mungkin menyakiti, orang yang mungkin memberikan luka lah untuk orang lain, tapi kita nggak sadar gitu loh, dan itu kan sesuatu yang bahaya gitu, karena kita tidak tahu kalau kita nggak tahu gitu. Nah, buku ini tuh kembali menyadarkan saya bahwa ya kita tuh harus mindful gitu loh dengan apa yang terjadi dalam diri kita, bisa memberikan saya self awareness lagi tentang diri saya, tentang gimana memaknai luka yang ada, tentang bagaimana memaknai sekitar, tentang bagaimana merespon kejadian-kejadian yang saya alami gitu, dan saya connected ke Allah bahwa ya saya semakin tertampar gitu dengan isinya, bahwa ya apapun itu ya kita kembalikan ke Allah, bahwa Allah tuh udah punya banyak petunjuk untuk kita agar kita mampu menjalani hidup ini dengan bermakna lah, dengan sebaik-baiknya gitu, bahwa apapun masalahnya seluruh ikhtiar kita itu adalah perantara gitu, bukan tempat yang paling menyembuhkan, bukan menjadi tempat ketergantungan kita, bahwa yang menyembuhkan, yang maha menyelesaikan masalah, yang maha memberi kemudahan adalah sang pencipta, seperti itu. Jadi 2 key point tadi yang memberikan penegasan kembali sih ke saya untuk bisa memahami kedua hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, Dea Rica. Ada lagi teman-teman, tinggal 15 orang ya di sini. Sama-sama Mas, itu karena Mas Aziz duluan follow aku, jadi aku terinspirasi. Aku nggak ngerti. Ya udah nggak apa-apa, itu pembahasan kalian yang aku nggak pahami, karena aku juga nggak perlu untuk memahami itu. Teman-teman, kita sebelum, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita foto aja dulu yuk, daripada lupa. Kan ini padahal tadi di awal banyak yang ikut ya, jadi sekarang tinggal 15 orang. Mungkin Bang Admin, Mbak Indah Cahya, teman Bang Aziz, Anissa Zain, Fadila Siregar, Mbak Anissa Mahardiani, dan Rizky Fahmi, boleh di ini ya, di on cam. Yuk, Isma, Bang Zaki Ifata, boleh banget dong di on cam. Labuan Batu nggak bisa kayaknya. Oke, ayo di on cam. Hai, Ucul, Kawai, Bang Tova, luar biasa sekali itu. Backgroundnya pink. Labuan Batu kayaknya susah pembangunan. Oke, Bang Admin boleh ini kasih kode dong, kita mau. Oke, dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Bang Admin. Teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Udah cukup ya. Maaf ya nggak bisa on cam, kalau on cam keluar Zoom. Oke, nggak apa-apa Isma. Teman-teman, kita sudahi sesi tanya jawab pada malam hari ini. Yang ingin bertanya bisa lewat jalur belakang di grup-grup pribadi teman-teman. Cimolinya sangat lezat ya. Sebelum ditutup, mungkin ada closing statement dari Bang Aziz. Silakan Bang. Super sekali. Kayaknya tadi sih bahwa sebenarnya kita itu adalah orang-orang yang istimewa, gitu, adalah orang yang berharga.
Barangkali mungkin luka-luka yang ada di diri kita, peristiwa-peristiwa yang mungkin membuat kita ada di titik terendah, ataupun banyak sekali pengalaman yang mungkin menyakiti kita itu yang membuat kita memiliki pandangan kabur atas keistimewaan dan kebaikan dari kita. Jadi ya untuk mendapatkan kembali pandangan itu ya mari kita sembuhkan luka-luka kita dengan tadi mampu untuk meraih kesadaran diri dan kembali kepada Allah Sang Pencipta. Seperti itu. Terima kasih. Oh, luar biasa Nur Aziz Ramadan ASN. Apa sih Teh? Random banget. Oke, Bapak-bapak ASN dan teman-teman yang ini jam berapa sih? Udah jam 10 lewat. Iya, udah jam 10.16. Mungkin udah waktunya kita untuk istirahat, dan saya selaku Muhammad ya izin pamit undur diri dan mohon maaf apabila saya banyak salah kata, ucapan ataupun sikap juga mewakili narsum kita yang gimana ya bilangnya, kalau kata orang Medan lasak, tapi dia bahagia sebenarnya, jadi kayak agak gitu, nggak apa-apa. Mungkin dia lagi apa ya, hormon keceriaannya gitu. Oke, karena Cimory ya gitu, jadi dia agak ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara, udah foto-foto, udah bercandain Mas Zaki juga. Mas Zaki sering-sering mampir ya ke sesi bedah bukunya Film Sumut dan Hatta Muda. Ini terbuka untuk umum. Nggak cuma Mbak, siap Mbak. Oke, nggak cuma. Saya dari Jogja loh Mbak. Ini impor dari Jogja nih. Saya aslinya Jogja nih. Impor dari Mas Jogja. Zaki, kapan-kapan kalau aku ke Jogja bisa kali ya jadi tour guide. Boleh banget sih Mbak. Tapi saya sekarang ada di Jakarta Mbak. Ya udah, kalau aku ke Jakarta juga ntar jadi tour guide aja. Ya gimana kalau transitnya ke Jakarta, nanti kita ke Jogja bareng gitu Mbak? Nggak usah deh Mas, kayaknya aku sendiri aja kalau gitu. Apa nih? Mbak Siva, Mbak Wening, Mbak Anisah Mahardiani, Bang Rizky, dan teman-teman lain juga ikutan terus ya, jangan berhenti di sesi ini. Teruntuk narsum kita juga jangan aktif ketika ngebedah aja, ingat ya, catat. Oke, jadi teman-teman semoga sesi-sesi seperti ini tidak berhenti di sini. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam agenda-agenda kebaikan yang lainnya. Oke, teman-teman terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Intan. Salam kenal ya Mbak.